Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah konsep kebidanan. Kita di sini akan berbicara tentang reward dan sanksi. Mungkin sebelumnya sudah ada yang pernah membahas tentang reward dan di sini mungkin kita akan belajar keduanya karena pada dasarnya reward sama sanksi itu pasti sering berjalan beriringan. Ketika kita bagus, kita dikasih reward, kalau kita jelek, mungkin kita akan mendapatkan suatu sanksi, ya. Sistem penghargaan di bidan, itu bidan dapat dikatakan sebagai salah satu profesi itu penjual jasa, di mana jasa yang dijual berupa pemberian pelayanan kebidanan. Nah, dalam ditunjukkan bidan selama melakukan kinerja bidan akan selalu berkaitan dengan penghargaan dan sanksi. Makanya tadi saya sampaikan tidak bisa dipisahkan antara reward dan sanksi atau penghargaan dan sanksi. Sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Menkes garing Peraturan garing 10 garing 2010 Bab 5 Pasal 19 tentang hak bidan dalam menerima imbalan jasa profesi, dan kemudian ada di pasal 23-nya tentang sanksi. Kemudian reward, ya, atau orang mengenalnya dengan penghargaan, adalah hal penting bagi seorang bidan karena penghargaan merupakan kebanggaan dan kepuasan atas hasil kinerja bidan. Bentuk penghargaan yang diberikan kepada bidan tidak hanya sebatas pada finansial atau imbalan jasa saja, tetapi kewenangan-kewenangan dan hak-hak dalam menjalankan praktek pelayanan kebidanan, serta pengakuan atas profesi juga merupakan bentuk penghargaan yang sangat berarti bagi seorang bidan. Jadi kadang-kadang yang namanya penghargaan itu tidak selalu semuanya dalam bentuk uang, tetapi ketika keberadaan kita itu diakui oleh masyarakat sekitar, kemudian bahkan mungkin dengan adanya bidan, mereka itu ketika ada panen raya atau apa, mengantarkan ke tempat kita, itu adanya rasa mereka penghargaan terhadap kita dan akan ada kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri seorang bidan ketika masyarakat itu merasa kita menjadi bagian penting di masyarakat itu, ya. Jadi penghargaan tidak selalu dalam bentuk finansial gitu. Wujud nyata dari penghargaan atas pengakuan bidan sebagai suatu profesi adalah organik profesi yang dimiliki oleh bidan, yaitu Ikatan Bidan Indonesia atau disebut sebagai IBI, di mana salah satu kewenangan dari IBI itu mengatur tentang apa hak bidan, apa kewajiban bidan, kemudian penghargaan yang bisa diberikan kepada bidan, dan sanksi bagi. Dan di situ organik profesi mengatur semua hal-hal tersebut. Tujuan daripada reward, ngapa sih seorang bidan itu juga berhak mendapatkan reward dan diberikan penghargaan? Satu, jelas. Dengan kita memberikan penghargaan kepada seorang bidan, maka akan memberikan motivasi kepada bidan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai. Misalnya, dia menjadi bidan tauladan, eh, karena di situ dia mungkin banyak bakti sosialnya terhadap masyarakat. Atau ada bidan yang memberikan layanan gratis, misalnya setiap bulannya berapa gitu, sehingga di situ dia mendapatkan penghargaan lebih. Atau reward-reward yang lain ketika bidan itu melakukan hal-hal yang dianggap melebihi batas-batas standarnya.
sebagai contoh teladan bagi tenaga bidan yang lain gitu ya, dengan dia mungkin tidak menerapkan hidup yang sederhana, kemudian dia juga memberikan layanan-layanan yang tidak memberikan patokan harga yang terlalu mahal, sehingga akhirnya di situ masyarakatnya sejahtera di sekitarnya, dan termasuk juga di situ masyarakatnya mendapatkan layanan yang memuaskan, maka masyarakat yang akan mengangkat ya keberadaannya, pengakuan terhadap adanya dirinya, sehingga akhirnya nanti kelayakan mendapatkan reward. Reward tidak harus selalu dari pemerintah, walaupun ada reward yang diberikan oleh sebuah profesi, tetapi reward itu juga bisa diberikan oleh masyarakat yang mengakui dengan keberadaannya. Sebagai motivasi bagi orang lain juga di sekitarnya, oh itu Bu Bidan baik banget, tidak selalu matok kalau orang ke situ apalagi tidak mampu untuk melakukan pembayaran. Bidan itu memberikan sedekahnya dengan tenaganya misalnya, walaupun nanti ada sebagian juga kan rakyat tidak semuanya tidak mampu ya, karena kita itu punya hak juga menerima imbalan gitu. Tapi kan kita juga bisa melihat ada loh dokter-dokter ataupun bidan-bidan yang mereka mengabdi di pelosok negeri, di mana di situ pembayarannya hanya dari gaji pemerintah saja, bahkan mereka benar-benar memberikan layanan gratis bagi masyarakatnya. Nah, orang-orang yang seperti ini jelas berhak mendapatkan reward yang lebih, ya. Sekarang kita akan eh, sedikit tadi tentang jenis-jenis reward. Memberikan surat tanda tamat mengikuti pendidikan atau pelatihan atau sertifikat lah dikenalnya. Dengan memberikan penghargaan pada bidan ketika mengikuti pendidikan dan pelatihan, diharapkan bidan jadi termotivasi untuk selalu meningkatkan ilmu. Jadi ketika mereka ikut seminar gitu ya, dapat sertifikat, mereka akan senang. Itu bentuk penghargaan dengan kita diberikan sertifikat, di mana di situ juga ada SKP-nya. Kemudian izin tugas belajar dalam dan di luar negeri, ada beasiswa bagi bidan yang berprestasi. Ini juga merupakan reward atau penghargaan pada bidan-bidan yang mampu bersaing untuk mendapatkan beasiswa. Beasiswanya bisa di dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi untuk melanjutkan pendidikan itu, intinya tidak selalu, oh bidan kan pendidikan ini mahal nih, tetapi negara menyiapkan beasiswa-beasiswa yang bisa didapatkan di jenjang, terutama nih yang paling banyak itu jenjang S2 dan S3, itu banyak banget kesempatannya, lebar, asalkan kita ya jelas harus bahasa Inggrisnya harus pinter ya, harus bagus, karena otomatis terutama karena yang beasiswa paling banyak itu beasiswa ke luar negeri. Jadi harapannya kalian-kalian nanti di Universitas Harapan Bangsa dibekali dengan pertemuan-pertemuan bahasa Inggris, di mana di situ hampir setiap semester ada pertemuan bahasa Inggris. Harapannya kalian memiliki kemampuan lebih dalam berbahasa Inggris, sehingga nanti bisa membuka kesempatan untuk kalian memperoleh beasiswa-beasiswa ke luar negeri. Jadi bisa menimba ilmu dari bukan hanya dari dalam, tetapi juga dari luar negeri. Nah, dalam pelaksanaan tugas, dengan mengangkat menjadi PNS, itu juga bentuk reward atau penghargaan. Ya, oh ini sudah berbakti, oh ini memiliki kemampuan, ini punya bisa berdaya saing, sehingga akhirnya mereka terseleksi menjadi PNS. Walaupun sekarang ini untuk proses bidan menjadi PNS tidak semudah dulu di zaman saya ya, waktu 2007-2008 atau di bawahnya itu kayaknya mayoritas menjadi PNS. Tetapi untuk sekarang ini, untuk bisa menjadi PNS, kalian harus benar-benar bersaing dengan ketat dengan bidan-bidan yang lainnya, karena memang kan lulusan bidan udah lumayan banyak ya. Tuh, menaikkan jabatan atau golongan ya. Jadi dengan kita melaksanakan tugas ternyata bisa menaikkan jabatan ataupun golongan kita yang tadinya mungkin golongan eh, berapa gitu menjadi golongan yang lebih tinggi. Saya kurang paham untuk golongan-golongan PNS ya. Kalau di saya misalnya ada 3A, 3B begitu ya. Mereka akan semakin naik golongannya, otomatis gajinya akan semakin tinggi. Terus kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan sebagai bidan teladan, ya mungkin dengan memberikan
apa namanya tunjangan yang lebih untuk bidan-bidan teladan atau adanya sertifikat bidan teladan. Nah, tadi selain kita itu reward atau penghargaan yang diberikan kepada bidan, juga ada hak-hak bidan. Apa sih hak-hak bidan gitu ya? Kan setiap manusia memang mempunyai hak. Nah, bidan juga sebagai profesi itu dia memiliki hak. Bukan hanya hak saja sih sebetulnya hak dan kewajiban. Nah, di sini kita akan bicara tentang haknya. Hak merupakan kewenangan melakukan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. 1. Hak sebagai anggota biasa. Kalau hak sebagai anggota IBI biasa atau bidan biasa itu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Pokoknya setiap kali ada organisasi kegiatan ya kita ikut ya. Kemudian itu hak mengungkapkan pendapat, saran, dan usul untuk kepentingan organisasi. Jadi yang berhak mengeluarkan pendapat bukan hanya orang-orang yang anggota khusus ya, tapi anggota biasa juga ini tuh berhak, hak kalian untuk bisa berpendapat karena memang dijamin juga oleh negara untuk memberikan pendapat dan saran ya. Apalagi kita sudah menjadi anggota IBI-nya ya otomatis hak itu pasti melekat. Hak juga untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pengurus dalam organisasi. Nah, ya. Jadi, selain daripada jadi anggota, kalian juga bisa jadi pengurus IBI. Nanti mungkin jadi sekretarisnya atau bahkan jadi ketua IBI. Ketua IBI itu ada ketua IBI pusat, ketua IBI ranting, ketua IBI cabang, ya. Artinya itu di setiap pusat itu berarti Indonesia ya, ketua IBI Indonesia itu pusat, kemudian ada cabang Jawa Tengah nanti di provinsi-provinsi, kemudian di kabupaten-kabupaten ranting-rantingnya ya. Itu. Jadi nanti di situ akan ada pengurus-pengurus di masing-masing ranting. Karena kan nggak mungkin semua yang diurus di pusat, harus ada pengurus-pengurus kecil yang tersebar di seluruh kabupaten. Nah, kalau hak sebagai anggota luar biasa itu apa? 1. Mengikuti kegiatan yang dilakukan organisasi. Masih sama dengan hak sebagai anggota biasa. Yang kedua, mengemukakan pendapat, saran, dan usul untuk kepentingan organisasi. Masih sama dengan hak sebagai anggota biasa. Ya, jadi hak anggota luar biasa ini sama dengan hak anggota biasa. Nah, ada juga hak sebagai anggota kehormatan. Sebagai anggota kehormatan, bidan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat, sarana, dan usul untuk kepentingan organisasi. Artinya, dia tidak diwajibkan atau tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan organisasi itu tidak selalu mendapatkan porsinya ya, tetapi dia berhak untuk mendapatkan atau mengemukakan pendapat, sarana, dan usul untuk kepentingan organisasi. Keempat, hak bidan ini menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Menkes garing Peraturan Pemerintah garing 10/2010 bab 5 pasal 19 ya, nanti diingat-ingat itu 1464 Menkes. Itu 1. Memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan praktek sepanjang sesuai dengan standar yang berlaku. Terus kemudian yang kedua, memperoleh informasi secara lengkap dan benar dari pasien dan atau keluarga. Jadi itu hak. Jadi ketika ada pasien yang berbohong, itu berarti dia sudah menyalahi hak kita. Karena kita berhak mengetahui sedetail mungkin tentang informasi pasien. Karena apapun yang akan kita lakukan itu berkaitan dengan pasien tersebut. Jadi tindakan-tindakan yang akan kita lakukan berpengaruh kepada dipengaruhi oleh data-data yang diberikan oleh pasien. Kalau pasiennya nanti sudah berbohong, khawatirnya nanti akan salah pengambilan keputusan, salah tindakan, ataupun salah terapi.
Tuh. Kemudian melakukan tugas sesuai dengan kewenangan dan standar yang berlaku. Jadi hak kita juga melakukan tugas sesuai standar dan kewenangan standar yang berlaku. Misal ada orang tiba-tiba datang, "Ibu, saya ingin menggugurkan bla bla bla." Kamu lihat dulu di situ, apakah ada tugas, apakah ini sesuai kewenangan atau tidak. Jika memang tidak sesuai dengan tugas, sesuai dengan kewenangan dan standar yang berlaku, kamu berhak menolak. Ya, berhak menolak keinginan pasien jika dia tugasnya tidak sesuai dengan kewenangan Anda dan standar yang berlaku. Kemudian, menerima imbalan jasa profesi itu hak. Ya, tadi yang saya udah bilang juga, kamu memang berhak mendapatkan penghargaan, tetapi kamu juga berhak menerima imbalan jasa profesi. Jadi ketika kamu sudah melakukan pelayanan, kamu berhak meminta imbalan jasa. Ya, jadi bahkan sudah ada ditetapkan standar-standarnya. Namun di situ akan disesuaikan dengan ke wilayah masing-masing, daerah masing-masing gitu ya. Untuk terkait imbalan jasa profesi ini. Nah, selain daripada hak tadi ada kewajiban. Ya, kewajiban kita ngapain aja sih? Kok sampai kita juga punya hak gitu ya? Kewajiban juga sama. Kalau tadi di pasal 19, sekarang di pasal 18. Karena jelas kewajiban dulu baru hak. Ya, tunaikan kewajiban maka kita mendapatkan hak. Makanya tadi secara pasalnya pun kalau di kewajiban itu di pasal peraturannya masih sama ya, peraturan Kemenkes RI nomor 1464 ya. 1464 atau 1464 ya, tapi ini kalau di kewajiban itu ada di pasal 18. Kalau tadi di pasal 19, ini di pasal 18 yang mengatur tentang kewajiban bidan. Apa sih kewajibannya? Yang pertama adalah menghormati hak pasien. Ya, menghormati hak-haknya pasien. Hak apa sih? Hak dilindungi, hak mendapatkan pelayanan yang sama, hak mendapatkan informasi yang lengkap, hak memilih, ya, choice, menentukan pilihan. Itu adalah hak-hak pasien. Hak dilindungi dan diberikan pelayanan yang sama, ini luas maknanya. Sehingga ketika kita memberikan layanan, jangan sampai ketika, oh ini orang miskin, ini orang yang mampu, kita membedakan. Itu artinya kita tidak menghormati hak pasien. Yang kedua, memberikan informasi masalah kesehatan yang dibutuhkan. Itu adalah kewajiban kita. Jadi kita itu mempunyai kewajiban memberikan informasi sebenar-benarnya kepada pasien tentang masalah kesehatan yang dialaminya. Kemudian berikan sesuatu yang memang dibutuhkan. Ketika dia membutuhkan, dia tidak tahu tentang tanda bahaya, kita kasih konseling. Ya, kita harus memberikan konseling. Nah, yang ketiga, merujuk kasus yang bukan kewenangan atau tindakan yang tidak dapat dilakukan tepat waktu. Nih, kewajiban kita juga untuk melakukan rujukan kasus yang bukan kewenangan kita atau tindakan yang tidak dapat dilakukan tepat waktu. Jadi kita tidak boleh, misalnya itu adalah kasus patologi, kita lakukan layanan. Artinya itu tidak sesuai dengan standar kita atau kewenangan kita. Maka kita punya kewajiban merujuk kasus yang bukan kewenangan. Tuh, dan itu harus di tepat waktu. Karena kalau nanti terlambat, bukannya nanti ditolong, malah sudah keterlambatan penanganan. Yang keempat, kewajiban bidan adalah meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan. Sehingga ketika kita memberikan layanan kebidanan, kita punya kewajiban meminta persetujuan. Jangan sampai kita misalnya mau melakukan, oh ini pasiennya pendarahan sehingga rahimnya mau diangkat misalnya. Karena kalau rahimnya nggak diangkat akan membahayakan nyawa. Ini jangan sampai nanti kamu tidak meminta inform konsen dulu membantu. Jelas, untuk tugas mengangkat rahim itu bukan kewenangan Anda. Jelas itu kewenangan dokter. Tetapi biasanya kita bisa, kalau di rumah sakit kita kadang sering membantu itu. Artinya kita punya diingat itu. Atau misalnya gini aja deh, ndak usah yang di dokter. Kita bisa melakukan persetujuan itu ketika kita
memasang IUD misalkan. Kita mau pasang IUD, memasukkan benda asing ke dalam rahim. Itu harus inform consent dulu. Jangan sampai nanti ketika, oh ada pendarahan ini nggak tahu saya tadi dimasukin apa sama Bu Bidan gitu. Jadi jangan sampai hal-hal itu terjadi. Oleh karena itu kita punya kewajiban sebelum melakukan tindakan, sebelum melakukan asuhan kita minta inform consent. Ibu, ini ibu kan datang katanya ingin melakukan KB jangka panjang. Sehingga sebelum saya melakukan pemasangan kontrasepsi jangka panjang berupa IUD yang tadi udah Ibu setujui, saya minta surat persetujuan dulu bahwa nanti di rahim Ibu akan dipasang sebuah alat namanya IUD untuk mencegah kehamilan jangka panjang. Tanda tangan. Kalau sudah tanda tangan, itu artinya kewajiban Anda sudah gugur. Ketika nanti ada sesuatu, artinya itu sudah dilakukan persetujuan antara bidan dengan pasien. Jadi bukan menjadi kesalahan bidan itu sendiri. Yang kelima, menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kenapa sih rahasia pasien itu harus kita jaga? Ya jelas dong. Misalnya nih, kamu lagi nolong pasien persalinan, ternyata dia ada HIV misalnya. Ya harus dijaga rahasianya, tidak itu adalah pasien HIV, kamu di luar misalnya HIV. Ingat, itu adalah rahasia pasien. Apalagi terhadap hal-hal yang sensitif terhadap kehidupan bermasyarakatnya. Ini hati-hati ya, karena itu menjadi kewajiban. Ketika kewajiban ini dilanggar, Anda bisa dikenakan pasal sanksinya. Gitu. Melakukan pencatatan yang keenam itu melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan tindakan lain secara sistematis. Jadi kamu nyatet asuhan kebidanan dan tindakan lain itu secara sistematis. Yang seperti kemarin kita sudah terangkan, yaitu ketika kita ada pasien datang, kita lakukan pengkajian, di mana di situ dikaji identitas, keluhannya apa, riwayatnya bagaimana, riwayat penyakitnya seperti apa, terus pola kebiasaan sehari-harinya seperti apa. Minimal kan seperti itu. Tapi ketika nanti ibu hamil kan ada riwayat kehamilan sebelumnya, kemudian riwayat kehamilan sekarang, kontrasepsinya, dan lain sebagainya. Tetapi minimal ketika ada pasien datang, ada pengkajian identitasnya, pasien apapun itu, identitasnya jelas, keluhannya apa, tujuan pemeriksaannya apa, kemudian mungkin pola kehidupan sehari-harinya seperti apa. Kita lakukan secara sistematis. Setelah data subjektif, jelas ada data objektif. Diperiksa fisiknya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian kalau ternyata udah diperiksa, udah dianamnesa, udah diperiksa kok belum menemukan masalahnya ataupun diagnosanya kok masih ragu-ragu, lakukan pemeriksaan laboratorium. Atau kalau laboratorium bisa penunjang USG atau mungkin ronsen, maka itu bisa dilakukan pencatatan asuhan secara sistematis, dicatat semua itu yang sudah dilakukan, bahwa ternyata pasien ini datang ini sudah melingkupi semua aspek subjektifnya, objektif, terus tindakan diagnosanya apa, kemudian apa yang akan dilakukan, direncanakan untuk memberikan tata laksana pada pasien tersebut. Tuh. Mematuhi standar dan melakukan pencatatan dan pelaporan kematian dan kelahiran. Mematuhi standar dan melakukan pencatatan dan pelaporan kematian. Jadi kalau nanti ada kasus, itu standar pelaporan dan kalau apalagi kematian kaitannya dengan ibu dan anak, itu pelaporannya banyak ya. Karena memang concern salah satu angka kematian ibu dan anak itu menjadi salah satu indikator kesehatan nasional ya. Sehingga pelaporannya kalau ada angka kematian itu benar-benar langsung harus cepat dan lengkap. Bahkan biasa nanti kalau ada kematian di tempatmu, apalagi itu matinya di BPM-mu atau bidan praktik mandiri, itu akan dilakukan audit maternal dan perinatal. Di audit nih, ini kesalahan matinya karena siapa nih? Karena keteledoran bidannya atau karena memang riwayat-riwayat penyakit ataupun masalah-masalah yang terjadi pada pasien itu yang memang di luar kewenangan bidan. Asalkan bidan sudah melakukan secara standar pelayanannya, ya maka nanti tidak apa-apa. Makanya penting banget menulis dokumentasi secara lengkap dan sistematis. Ya, dan lengkap sistematis itu bukan nolong persalinan hari ini, kamu dokumentasinya besok, harus segera karena meminimalisasi terjadi lupa. Ya, karena manusia itu tempatnya lupa. Meningkatkan mutu pelayanan, mengembangkan ilmunya, dan membantu program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Seperti sekarang ini, lagi ada program tentang stunting, ya, penurunan angka stunting. Maka di sini banyak banget program untuk menurunkan stunting. Atau sekarang ini lagi program yang paling gencar adalah imunisasi COVID.
ya. Di situ bidan berperan aktif banget untuk penyuluhan, penjelasan, promosi kesehatan tentang pentingnya imunisasi COVID untuk bisa menimbulkan kekebalan, ya, sehingga diharapkan kita bisa hidup normal seperti sebelumnya, sebelum ada COVID. Kalau bidan dan mempunyai kewajiban dan hak, maka masyarakat juga punya kewajiban. Apa aja sih kewajiban? Yang pertama, menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Jadi, kewajiban bidan di masyarakat itu pertama, menjunjung tinggi. Jadi, kamu nanti jadi bidan, menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Kemudian dalam menjalankan tugas senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. 4. Mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Yang kelima, menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal. Ya, menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal. Ya. Kalau kewajiban tadi itu kewajiban bidan terhadap masyarakat, sekarang kewajiban bidan terhadap tugasnya. Memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimiliki berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk mengadakan konsultasi dan atau rujukan. Memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk mengadakan konsultasi dan rujukan yang tadi saya bilang. Setiap kita melaksanakan asuhan, tidak selalu kita mampu menyelesaikan sendiri. Kadangkala kita harus melakukan konsultasi, bahkan rujukan ketika itu sudah bukan kewenangan kita lagi. Yang ketiga, menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan atau dipercayakan kepada kita, kecuali kalau itu diminta oleh pihak yang berwenang, antara lain itu pengadilan, atau memang itu sedang diperlukan untuk kepentingan klien, itu baru boleh dibuka, gitu ya. Jadi register pasien atau status pasien itu boleh dibuka hanya untuk kepentingan-kepentingan yang legal. Misalnya, status pasien itu boleh dibuka misalnya untuk penelitian, tetapi penelitian itu juga punya kode etik, yaitu menjaga kerahasiaan. Artinya, yang identitas pasien itu kasusnya mungkin diambil, tapi identitasnya tidak akan dibuka secara umum. Terkecuali kalau nanti di pengadilan itu pasti akan dibuka secara terbuka, karena untuk menentukan biasanya keputusan hukum. Kewajiban terhadap tim kesehatan. Menjalin hubungan dengan teman sejawat, sesama bidan, dan untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. Jelas kalau kita bekerja pasti ingin suasana yang nyaman. Nah, salah satu kewajiban kita itu menjalin hubungan dengan teman sejawat untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. Saling menghormati baik terhadap sejawat maupun tenaga kesehatan lainnya. Luar biasa banget kan? Kita diatur sedemikian rupa baik di masyarakat, baik kemudian terhadap tugas kita, baik kewajiban terhadap tim kesehatan. Oleh karena itu seharusnya ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban ini dengan baik, pasti kita paripurna dalam melaksanakan tugas kita sebagai bidan. Kewajiban terhadap profesinya
Ya, tadi ini terulang, jadi menjaga nama baik, mengembangkan diri, melakukan penelitian dan kegiatan sejenis yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesi, ini kewajiban terhadap profesinya. Jaga nama baik, mengembangkan diri, dan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan ada juga nih kewajiban terhadap diri sendiri. Salah satunya yang paling penting adalah memelihara kesehatan diri agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menjaga dan memelihara kepribadian dan penampilan diri. Jadi bidan aja semrawut dasteran. Misalnya pasiennya datang dasteran, masuk kamu dasteran. Apa bedanya antara nanti pasien sama kamu? Jadi kalau memberikan layanan, siapkan jas, pakai daster, pakai kerudung, langsung pakai jas putihnya. Sehingga ketika memberikan layanan, pasien kalau melihat kita tuh tampilannya oke, mereka akan lebih percaya daripada lihat bidan kayak Bu Bidan pakainya daster gitu kan, kelihatan langsung kepercayaan menjadi hilang. Oleh karena itu kita harus punya penampilan yang meyakinkan kita menjadi seorang bidan, maka kita juga harus sehat. Bu Bidan promosinya kesehatan, bidannya penyakitan, bidannya sakit-sakitan, kurus, malah nanti TBC misalkan. Oh, itu ya nanti pasti terjadi penurunan ketidakpercayaan pasien klien terhadap kita. Nah, banyak banget kewajiban kita termasuk terhadap pemerintah, nusa dan bangsa dan tanah air. Yang pertama pasti adalah melaksanakan ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan kesehatan dan produksi, keluarga berencana, dan kesehatan keluarga. Yang kedua, berpartisipasi dalam menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana dan kesehatan keluarga melalui organisasi profesi. Nah, tadi kita udah berbicara tentang reward, tentang hak, tentang kewajiban bidan. Sekarang kita berbicara tentang sanksi, ya. Apa sih sanksi? Setiap tenaga kesehatan yang punya kewajiban untuk menyimpan rahasia tentang penyakit pasien beserta data-data medisnya dapat dijatuhi sanksi berupa sanksi pidana atau sanksi perdata maupun sanksi administratif apabila dengan sengaja membocorkan rahasia tersebut tanpa alasan yang sah sehingga pasien menderita kerugian akibat tindakan tersebut. Tuh. Sanksi itu tadi yang saya bilang pidana atau perdata maupun sanksi administratif pencabutan izin praktek gitu misalkan ya. Ada juga sanksi pidana di penjara atau nanti sanksi perdata mungkin ada denda dan lain sebagainya ya. Gitu. Sanksi adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada seseorang atas kelalaian maupun kesengajaan dalam menjalankan kewajibannya. Dan jelas ini akan melalui proses panjang, ada audit dulu, apakah benar ini kesalahan pidana atau tidak. Nah, nanti di situ baru akan ditentukan sanksi apa yang tepat untuk badan tersebut. Apakah memang harus diambil surat izin prakteknya gitu, dicabut. Sanksi juga merupakan bentuk negatif dari penghargaan bagi bidan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik, hak, dan kewajiban yang telah ditentukan oleh organisasi IPI. Ini berdasarkan Kemenkes RI nomor 900 Menkes SK garing 7 garing 2002 tentang registrasi dan praktek bidan. Ditetapkan juga sanksi sebagai berikut. Bidan yang dengan sengaja. 1. Melakukan praktek kebidanan tanpa mendapatkan pengakuan atau adaptasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan atau melakukan praktek kebidanan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Nanti dibuka ya undang-undangnya, di-download, nanti kamu baca seutuhnya sehingga nanti bisa disambungkan dengan materi ini. Melakukan praktek kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan bagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1, ayat 2 itu dipidana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 96 tentang tenaga kesehatan.
pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan bidan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dan atau memperkerjakan bidan yang tidak punya izin praktek dapat dikenakan sanksi juga pidana sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 96 tentang tenaga kesehatan. Makanya kamu harus punya STR dulu kalau mau kerja. Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam keputusan ini dapat dikenakan tindakan disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan izin praktik. Pengambilan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464, ini sama ada di pasal 23. Kalau tadi kewajiban ada di pasal 18, kemudian hak ada di pasal 19, nah sanksi ada di pasal 23. Ya. Kalau sanksi diberikan kepada bidan dapat berupa sanksi administratif, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan surat izin kerja bidan atau SIPB. Ya, surat izin praktek bidan itu kalau untuk sanksi administratif, karena ada sanksi pidana, ada sanksi perdata. Ada sanksi pidana ya di penjara atau dihukum, kemudian kalau perdata ya mungkin ada denda-denda ya. Sanksi berlaku bagi bidan yang melanggar kode etik dan hak atau kewajiban bidan yang telah diatur oleh organisasi profesi, karena kode etik bidan merupakan norma yang berlaku bagi anggota IP. Nah, kalau norma-norma ini dilanggar, jelas ada sanksi yang bisa diberikan dalam menjalankan praktek profesi ini yang telah disepakati dalam Kongres Nasional IP. Sanksi pidana, pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP menyebut bahwa barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang menurut jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan untuk menyimpannya, dihukum dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp9.000. Wah, gampang ya, kecil ya. Wah, tapi hati-hati dengan sanksi administratif. Kadang tidak hanya satu sanksi yang diberikan, tergantung juga. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut oleh pengaduan orang itu. Sanksi perdata, apabila pembocoran rahasia tentang penyakit pasien termasuk data-data medisnya mengakibatkan kerugian terhadap pasien, kemudian keluarganya ataupun orang lain yang berkaitan dengan hal tersebut, maka orang yang membocorkan rahasia itu dapat digugat secara perdata untuk mengganti kerugian. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk waktunya sudah mendengarkan penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan semoga ada yang membekas di hati dan pikiran kita, sehingga kita akan bercita-cita menjadi seorang bidan yang seperti apa? Bidan yang melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya secara berimbang, serta kita meminimalisasi mungkin adanya sanksi terhadap kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.